Saya tulis apa yang diungkapkan oleh beliau supaya jangan saya salah. Beliau di sini mengatakan, ya, di sini yang paling saya garis bawahi adalah, ya, sekali lagi supaya jangan salah dipahami apa yang diungkapkan oleh beliau, atau jangan dianggap itu sebagai pembenaran atau pembelaan terhadap orang-orang yang bertindak anarkis. Makanya saya perlu bahas pada kesempatan ini ungkapan beliau yang mengatakan bahwa kekerasan fisik atau pembakaran tersebut itu adalah akibat dari kekerasan verbal. Dan beliau mengutip pepatah Indonesia yang mengatakan lisan lebih tajam dari pedang, dan dibahasa Arabkan oleh beliau al-lisan aqta'u minas saif. Artinya lisan itu lebih berbahaya, kira-kira begitu, dibandingkan dengan pedang. Kalau pedang melukai, bisa 1 minggu pergi ke puskesmas, kemudian diperbal, misalnya diperban atau diperbal namanya, hah? Pakai N, perban ya, diperban ya, bukan diperbal ya. Diperban 1 minggu sembuh. Tapi kalau lidah melukai atau menyakiti hati, bisa berbulan-bulan. Pembakaran, itu ya. Salah satu akibatnya perlu diingat, kata beliau di sini, adalah akibat dari kekerasan verbal yang sudah lama sekali terhadap ajaran-ajaran yang sudah biasa dilakukan, ya, di Lombok terutama sekali, ya. Sekali lagi kami harapkan kepada para pemirsa semua yang mendengar, seluruh masyarakat atau siapapun, ya, saya kira beliau ini mengatakan seperti ini tidak untuk membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh oknum atau sekelompok orang dengan cara membakar. Dan kalau ini dianggap menjadi pembenaran, saya sendiri tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Al-Quran dengan jelas mengatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma 'atada 'alaikum." Siapa saja yang melampaui batas terhadap kalian, maka balaslah perbuatan melampaui batasnya itu atau kezolimannya itu bimisli ma 'atada 'alaikum, harus sama dengan kezoliman, dengan perbuatan melampaui batas yang dilakukan kepada kalian. Tidak boleh lebih. Ini tegas. Al-Quran yang lain mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan daripada sayyi'ah, balasan dari perbuatan yang tidak baik, sayyi'atun misluha. Ini jelas tegas Al-Quran. Kemudian dalam surah An-Nahl, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Redaksinya di sini Masya Allah berbeda. Wa in aqabtum, ditafsirkan oleh ulama di sini. Apa tafsiran ulama? Di dalam tafsir As-Sa'di di sini ditafsirkan man asa'a ilaikum bil qauli. Siapa saja orang yang berbuat jahat, menyakiti kalian, bil qauli, menyakitinya pakai qaul, pakai ucapan, wal fi'li, atau menyakitinya dengan pakai pekerjaan, aksi, tindakan. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Balas orang itu bimithli ma uqibtum bi. Semisal harus sama atau kurang dengan perbuatan zalim, kejahatan yang dilakukan kepadanya. Ini yang sudah jelas-jelas, pasti sudah qat'i, ini dianggap kejahatan. Nah, kalau sesuatu yang belum jelas dianggap kejahatan, masih multi tafsir, kemudian dibakar, saya tetap, silakan boleh saya dikritik, saya tetap mempertahankan pendapat saya
tidak boleh untuk melakukan kekerasan fisik kalau kekerasan yang dilakukan oleh orang itu adalah berbentuk verbal. Al-qaul, ya balas dengan qaul, ucapan balas dengan ucapan. Orang menyalahkan ajaran kita, bela ajaran kita itu dengan dalil-dalil yang lebih kuat atau sama. Bukan main fisik, main otot. Ini Al-Quran jelas. Saya tidak terlalu paham tentang hukum positif atau hukum negara dan sebagainya, pidana. Ini saya bahas tentang Islam, karena itulah yang saya pelajari. Kalau orang menghina kita, misalnya dia caci maki kita, dia mengatakan anjing, boleh kita itu mengatakan anjing Anda? Boleh. Ya ayatnya jelas tadi. Tapi harus kualitas caciannya itu sama atau lebih bawah. Tidak boleh orang mengatakan anjing kepada kita, babi engkau. Tidak boleh itu. Kenapa? Lebih kasar babi dibanding anjing. Anjing itu masih ada yang mengatakan masih boleh dipelihara. Ada mazhab yang mengatakan tidak najis, mazhab Malik. Babi sepakat ulama itu. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Walahmul khinzir, daging babi. Jelas itu Al-Quran. Sementara kalau babi masih sapi. Kalau anjing ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Bukan berarti saya suruh kamu itu pelihara anjing, enggak. Ada yang mengatakan begitu. Jangan besok kamu memelihara anjing. Ngapa pelihara anjing? Ya mazhab kita ini mazhab Maliki. Janganlah. Nah ini ulama mentafsirkannya tadi, man asailaikum, orang yang berbuat jahat kepada kalian bil qaul, dengan pakai qaul, wal fi'li, dan pekerjaan, fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi, balas. Kalau pakai qaul, kalau pakai fisik ya fisik, tapi harus sama. Min ghairi ziyadatin minkum, tanpa ada unsur ziyadahnya, melebihi daripada kejahatan yang dilakukan orang sebelumnya terhadap kita. Apapun alasannya, saya tetap mengatakan kalau itu ungkapan atau kejahatan verbal, ucapan dibalas dengan ucapan. Kalau itu berbentuk fisik, ya baru dibalas dengan fisik. Nah cuma untuk saling balas itu susah untuk sama. Makanya karena susah untuk sama, Al-Quran mengatakan wala in sabartum lawa khairul lisabirin. Kalau kalian benar-benar sabar, lawa khairul lisabirin, itu jauh lebih baik bagi orang yang sabar. Kalau dari yang ayat yang sebelumnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Memaafkan, damai, ajru 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak penjelasan ulama tafsir di sini tentang asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Salah satunya yang saya kutip sekarang, yaitu di saat terjadi perang Uhud. Di saat terjadi perang Uhud, paman Nabi yang namanya Sayyidina Hamzah itu terbunuh oleh orang yang namanya Wahsy. Gimana cara dibunuhnya? Kejamnya mereka luar biasa. Dimutilasi, dibelah dada beliau. Wah, bayangkan itu. Bagaimana sedihnya Rasulullah melihat pamannya dadanya dibelah. Kemudian Hindun ngambil hatinya, dikunyah mentah-mentah itu. Siapa yang tidak marah? Ini bukan pribadi beliau Rasulullah, ini pribadi pejuang Sayyidina Hamzah yang membela agama. Dikunyah itu, hatinya itu mentah-mentah itu ada itu. Sehingga Rasulullah kalau melihat Wahsy, wahai Wahsy, jangan engkau terlalu sering muncul di hadapanku. Kenapa? Karena engkau muncul di hadapanku, saya terlalu ingat itu, engkaulah yang membunuh pamanku. Bayangkan itu ada itu. Tapi Wahsy mengatakan, saya di waktu kafir saya pernah membunuh orang yang terbaik di Islam. Saya nanti akan menebus dosa saya, yaitu dengan membunuh orang yang paling jahat non muslim.
Akhirnya di saat terjadi perang Yamamah, yaitu Musailamah Al-Kadzab yang murtad mengaku nabi palsu, kesempatan beliau untuk menebus kesalahannya, beliaulah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, yaitu Al-Wahsy. Kembali yang tadi, melihat kejadian itu Rasulullah itu sedih luar biasa. Bayangkan saja orang yang pernah membunuh pamannya tidak tahan itu melihatnya. Bagaimana kira-kira perasaan Rasulullah pada saat itu, adik-adik semua? Sehingga beliau mengatakan apa? Wallahi, Rasulullah mengatakan, la umassilanna bisab'ina minhum, maka wahai pamanku, nanti kalau terjadi peperangan lagi, saya akan membunuh 70 orang sebagai penggantimu, wahai pamanku. Itu kata siapa? Kata Rasulullah pada saat itu. Fanazalat hazil ayah, turun ayat ini. Pamannya dibunuh dengan cara yang sekejam itu, hadirin semua. Siapa yang tidak marah itu? Kemudian di saat ingin membalas, Rasulullah SAW melebihi daripada itu dan sampai mengatakan, demi Allah saya akan membunuh 70 orang sebagai penggantimu, wahai pamanku. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala negur, turunkan ayat, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma aqibtum bih. Hai Muhammad, kalian umat Islam, wa in aqabtum, kalau kalian membalas, kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada anda, baik itu qaul atau pekerjaan, ucapan maupun pekerjaan, fa'aqibu bimisli ma aqibtum bih, balas itu dengan yang balas dengan yang setimpal. Sekali lagi, adik-adik, selalu saya mengatakan, saya berbicara ini adalah berdasarkan Al-Quranul Karim, berdasarkan apa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Bukan berarti saya memihak ke sini dan memihak ke sana, tidak. Karena kalau berbicara tentang masalah memihak, seharusnya saya tetap mau mengatakan atau memponis Ustadz Mizan Qudsi itu adalah bersalah. Kenapa? Karena secara organisasi saya berbeda. Saya orang Nahdlatul Wathon, tapi dengan jelas Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, jangan kebencian di antara kalian itu menyebabkan kalian untuk berlaku tidak adil kepada kelompok tertentu. Sebenci apapun kita, walaupun kita berbeda pendapat, berbeda organisasi, berbeda mazhab sama orang lain, tapi kalau mereka itu belum dianggap benar-benar bersalah, tidak boleh kita mengatakan itu adalah bersalah. Kalau belum jelas dikatakan itu, artinya belum qat'i dianggap bersalah, tidak boleh orang itu untuk diponis bersalah, dan juga tidak bisa diponis juga benar. Kenapa? Karena ini masih belum jelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya, walaupun tidak memuaskan semua pihak, tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita, kepada kita semua, untuk selalu objektif di dalam menilai. Karena penilaian kita itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.